Hola mi gente, mantap nih mi gente gua. Nah, gue percaya orang-orang yang sudah sampai part 2 ini sudah menonton di video kita di part 1. Dan kita nggak akan merubah opini kita di part 1 bahwa kita percaya Mbak Cynthia beserta jajaran kroco-kroconya beserta Master Agus itu semua melakukan penipuan. Dan kita sendiri sudah juga cukup apa ya, cukup yakin lah bahwa kita nggak perlu ke Lampung karena udah cukup banget bukti yang ada dari video-video yang juga diedit sama bukan diedit ya, di breakdown editannya oleh Mas Grappler Receh. Juga kita memberikan pula kalian proof atau evidence bahwa dia nggak di follow sama Tony Ferguson atau di follow sama Anderson Silva, enggak. Dan bukti-bukti itu udah cukup bagi kita. Jadi kita sekali lagi akan bilang bahwa Mbak Cynthia Chandranaya YouTube official atau apapun itu nama channelnya itu adalah pembohongan. Dan di part 2 kali ini kita udah gak bakal ngebacot lagi tentang opini kita apa. Kita akan mengundang beberapa orang yang kredibel untuk menanggapi video kita dari part 1. Nah, yang pertama kita punya Bli Ferdi Bawanta. Nah, Bli Ferdi Bawanta ini dia sudah pernah collab dengan Mbak Cynthia Chandranaya. Jadi benar-benar kredibel ya guys. Dia pernah secara langsung dengan mata kepala sendiri ngelihat Mbak Cynthia Chandranaya in action. Dan pastinya dia akan berkomentar apakah Mbak Cynthia itu orangnya apakah ada trik-trik lain yang dilakukan di balik kamera. Dan kita juga akan minta pendapat dia soal personality-nya Mbak Cynthia, apakah memang sombong orangnya atau memang baik. Kalau memang dia baik, kita perlu apresiasi juga dong. Jadi kita sebagai channel nih kita nggak mau juga ngejatuhin orang, kita tetap mau respect ya. Kita nggak mau terlalu ngejatuhin, apalagi yang kayak fisik-fisik itu kita nggak. Kita di sini hanya memberikan kalian evidence yang benar-benar bisa kalian lihat sendiri, buktinya nyata. Kita nggak main ngatain fisik atau ngatain apa. Kalau misalkan kalian juga komentar, iya kalian kan ngatain Mas Bomber, itu karena kita lupa namanya siapa. Sampai sekarang pun gue nggak tahu namanya si Mas Bomber. Mending gue bilang Mas Bomber kan daripada Mas misalkan kurus atau apa gitu kan. Itu kan fisik, kita nggak main fisik loh. Ya, jadi part 2 ini lebih ke klarifikasi dari pihak ketiga aja ya. Dan langsung aja kembali lagi, karena gue di sini bukan atlet profesional MMA, gue nggak berhak untuk komentarin lebih dalam. Gue akan oper lagi ke Bro Angelo untuk ngobrol bersama Ferdi Bawanta dan tamu kita nanti Andika Mamesa. Selamat siang. Sore. Selamat sore. Benar juga. Iya. Nih yang lagi ada di telepon ini yaitu adalah Bli Ferdi Bawanta ya. Jadi Bli Ferdi Bawanta ini kebetulan juga ngeluarin sebuah konten klarifikasi juga nih sama Ahong ya di YouTube channelnya ya. Iya betul. Nanti kita sediain link ada di bawah, itu kontennya Bli ngomong sama Ahong ya. Jadi kalau misalnya butuh ada pandangan lain tentang isu ini yang mungkin kita bahas terakhir kalinya di Buff Kangaroo, bisa lihat di kontennya Bli Ferdi. Nah, kebetulan di Bli Ferdi ini salah satu saksi utama ya yang benar-benar pernah ketemu sama si Mbak Cynthia sama Mas Agus ini nih di salah satu video ya, Bli. Iya betul. Sebelumnya boleh ceritain nggak itu apa namanya lo bisa tiba-tiba kolaborasi dan ketemu dan bikin video itu buat YouTube tuh gimana? Oh, jadi awalnya kan kita semua tahu pada saat itu kan Cynthia ini fenomenal banget ya dengan konten-konten dia yang cewek tentang tabung gas begini. Nah kebetulan pada saat itu ya langsung ini dong follow, terus kemudian wah bagus, komen ke IG-nya dia, terus dia kenal Bli, ternyata kenal saya gitu. Nah, terus wah boleh dong kita gini-gini, kata dia pernah nonton film gue yang pertama itu loh istilahnya. Ya udah kalau gitu main-main dong sini, boleh. Nah secara kalau sama ini ya industri film ya, pribadi gue kan pasti yang ngeliat cewek kayak bisa gitu kan kagum dong. Kagum banget, wah ini bagus nih, aset nih, jadi pingin banget nih collab. Jadi di mata gue juga pingin lihat nih gimana sih kalau dia gue tambahin sedikit style gue nih, istilahnya ada kan istilahnya ingin memberikan sharing-sharing seperti itu ya.
Kemudian ada kesempatan datanglah dia ke sini. Pada saat itu ada stand Piranha, film Piranha juga. Bukan film sih, apa namanya, tim film gitu ya. Iya. Ngebikin koreografi. Ya udah pakai aja tempat saya, nggak apa-apa. Tak kasih lah dia bikin konten di sini pada saat itu. Tapi kita belum bikin konten bareng. Nah pada saat itu Cynthia-nya itu cuman sama timnya dia yang lain, bukan sama masternya. Nah yang pertama gue sih situ ngeliatin, orangnya baik banget, sopan, ya, nggak terlalu gimana-gimana, senang gitu kan. Nah pertemuan kedua barulah lagi iseng dia ke Jakarta, boleh nggak bikin konten bareng? Boleh, janjian ketemu. Nah disitulah ketemu namanya sama si masternya itu. Ya pastilah kalau misalkan pada saat pertemuan pertama nggak mungkin dong gue nanyain bisa tendang ini nggak, bisa itu nggak. Yang pertama kali tak lihat kan pasti, kalau orang begitu kan pasti tulang keringnya nih gimana gitu kan. Iya. Udah pasti ya. Udah pasti. Ya kan gue gak terlalu ngomongin masalah itu juga pusat satu jarinya, gak mau ngomongin ke sana lah istilahnya. Iya. Itu buat sekedar entertain dan hiburan, pikirin gitu. Di situ lo ketemu dia konteks profesional lah ya, ngobrol kayak kerja lah ya ibaratnya ya. Boleh lah, kayak istilahnya nggak mau juga nanya-nanya terlalu jauh kan gitu kan, baru pertama. Iya. Nah baru ketemuan kedua baru dong lihat gitu kan. Ini sebenarnya ngomongin film aja, cuman pada saat pertama itu memang nggak ada masalah istilahnya, ya baik-baik aja. Cuma kalau dilihat dari caranya si siapa masternya ini, emang dia lebih dominan. Ternyata dialah orang yang di belakang semua Cynthia ini, harus ngapa-ngapain nih dia. Kalau menurut gue ya, mau lihat dari pandangan gue istilahnya kayak gitu. Terus dia ada bikin satu tendang pohon gitu ya. Yang gue lihat sih, dan ya sebatas tendang pohon kayak gitu kan, toh juga nggak gimana-gimana lah buat gue gitu kan. Iya. Gimana-gimana, oke. Siapapun istilahnya ya bisa lah gitu loh ya. Mungkin nggak pernah kepikiran mau nanya lagi lebih lanjut tentang kesaktian ini bisa enggak gitu, karena kan pada saat itu adalah gue ingin dia juga tampil sebagai aktor laga cewek lah istilahnya kayak gitu kan. Ada intuisi sana, jadi gue bantuin dia. Nah yang kesan-kesannya sih kayak gitu sih, nggak terlalu gimana-gimana. Nah dia bikin konten silat sama capoeira, oke, gue bikinin ini. Tapi yang koreo banyak tuh sebenarnya dari ininya lah, gini. Nah cuma pada saat itu ada satu hal yang sebenarnya gue nggak mau ngomong sih, mungkin sekarang ini gue ngomongin. Jadi di dalam capoeira tuh ada tendangan namanya Melo Aje Compasso yang muter tendangan circle gitu kan. Itu sebenarnya weaponnya orang-orang capoeira gitu. Nah terus gue bilang jangan diblok, kalau ini menghindar aja, nunduk. Terus masternya ngomong, enggak apa-apa, kenain aja. Dia udah sakti kok, gini-gini, dia bisa, dia kuat banget kok. Oh nggak bisa. Gue kan langsung kayak, ini orang kok maksa banget gitu kan. Maksa banget dia. Ini jangan diblok. Ntar kalau misalkan kena, ya gimana? Jadi gue istilahnya, waduh nih kalau, jadi agak sedikit maksa gitu. Udah nggak apa-apa, ini aja begini. Ntar kalau kenapa-napa dia yang tanggung gitu kan. Waduh, begitu kan. Terus gue ketawa aja sih, tapi gue kontrol sih, gue nggak pakai full speed sih juga. Takutnya ya beda. Ini kan kalau lagi fresh banget tendang kayak gitu, cuma satu tendangan kan bisa maksimal ya. Tetap gue kontrol lah istilahnya. Nggak mau diblok, jangan diblok ya. Tapi dia ngeblok pada saat itu, gitu. Ya udahlah, gue cobanya tapi tetap gue kontrol sih. Ya udah. Nah hasilnya jadi dong, kontennya jadi oke. Nah itu tuh nggak ada tuh pohon yang teman-teman tuh bergetar tuh nggak ada tuh. Kalau di kontennya lu lihat tendang ada shot pohonnya getar dur gitu. Nggak gitu juga sih. Jadi sebenarnya dia orangnya baik-baik aja pada saat itu ya. Iya baik-baik aja sebenarnya, orangnya baik. Cuman gue bilang gini, kayak orang yang terlalu percaya banget dengan ceritanya sendiri dan akhirnya viral. Dan akhirnya pas viralnya itu kan akhirnya kalau ada timbul suatu pertanyaan, dia harus bisa menjawab itu. Itu kan hasil konsekuensi dari tindakan yang ada di konten-konten dia. Iya benar sih. Istilahnya kayak gini, kalau dari gua pribadi,
pertama yang push up 1 jari itu nggak mungkin karena gue orang kalistenik. Iya. Ya. Kedua yang dojing bulat dulu dia pernah bikin itu, aduh ini mah kalau ditiru bahaya nih gitu kan. Pingin ngomong cuman ya udahlah nggak usah pusing. Terus begini-begini. Nah pecahnya pada saat dia komentarin masalah MMA, ya tahu sendiri langsung dong semua praktisi MMA langsung ngomongnya, jadi kayak efek domino gitu. Yang dulu nggak mau ngurusin ya biarlah jadi kayak pecah aja gitu. Iya, itu dia sih sebenarnya masalahnya. Tapi pertanyaan gue terakhir buat lo adalah setelah lo kan udah bikin video klarifikasi juga nih sama Ahong. Betul. Dan kebetulan lo udah ketemu sama dia. Ada kontak-kontakan akhir-akhir ini nggak, kayak dia ngomong sama lo atau kayak lo ngomong sama dia gitu? Itu nggak ada. Tapi dulu sebelum ini viral banget kayak MMA ini, sempat ada orang yang mention IG-nya gua di IG-nya dia. Gimana nih kalau soal MMA gini-gini? Gua ngomong, ya harusnya kita bangga lah punya Cynthia Chandranaya sebagai dia mengharumkan nama bangsa. Tapi kalau soal MMA sekarang gitu, itu nggak usah lah ditanggapin. Tak bilang ini juga istilahnya orang-orang tuh pada nyinyir aja. Saya tak bilang gitu kan. Iya. Ibaratnya kalau real tuh beda lah gitu. Gua gini, langsung gua di mute loh, di block apa di mute itu. Lo jadi sekarang di block atau di mute? Di block sekarang. Gua tahu kalau gua sama Master Agosa di block. Tapi gua nggak ada omongan lagi sih sama dia. Dianya juga nggak ada omongan sama lo juga. Sebenarnya gua masih nganggap si Cynthia ini adalah korban. Dia tuh masih punya aset yang bagus gitu aja sih sebenarnya. Iya. Ya ujung-ujungnya juga namanya cari duit ya gitu. Cuman kayaknya salah target pasar aja ke MMA gitu. Iya. Iya, masalahnya kan MMA-nya itu kalau misalnya dia nggak nge-targetin MMA mungkin nggak se-viral ini kali. Tapi kan memang karena konten-konten dia ibaratnya dia terbiasa dengan kebohongan orang percaya dengan kebohongan itu, kebohongannya makin lebay. Yang kayak ngomong 300 kilo kayak gitu-gitu, angkat begini. Iya. Ya kan mulai harus dipertanggungjawabkan. Iya. Gitu. Benar. Sekarang terakhir kata-kata terakhir buat lo apa sebelum kita selesai ngobrol nih berdua? Tetap sesuai konsep, kata-kata terakhir gua adalah harus bisa membedakan imajinasi di film, fighting di film sama realita. Kalau misalkan realitanya di film, jelaskan itu di film dan memang suka di film memang untuk di film aja gitu. Jangan mengedukasi yang nggak benar gitu. Itu aja sih kalau gua sih. Dan kalau bisa nih, kalau dia misalkan ingin dunia persilatan nyaman, harus ada klarifikasi bahwa dia memang buat koreo film. Dan juga yang mana yang bohong itu editing. Jangan percaya gitu. Ya, karena film itu juga ngebohongin orang sebenarnya, cuma kan karena platformnya hiburan, oke gitu loh. Iya. Benar. Jadi ya nggak usah lah ya kita nyamperin dia ke Lampung gitu, maksudnya klarifikasi aja tuh udah cukup gitu loh. Kalau menurut gua itu aja udah cukup dengan video dan klarifikasi seperti itu, minta maaf kegaduhan seperti ini, konten ini, dan saya memang yakin ini editing seperti ini nih buat naikin ini, dan ini jangan tiru, ini semua editingnya begini, nggak perlu ke Lampung kalau menurut gua. Tapi kalau menurut orang-orang yang sudah gatel ya itu mah urusan mereka lah ya. Iya. Ya udah Bli, thank you banget udah bisa sharing ya buat kita. Jangan lupa tolong cek link di bawah nanti di description, dan subscribe dan juga nonton kontennya Bli juga ya. Siap, makasih Kang Guru Baf. Siap, thank you. Sampai ketemu nanti. Siap. Okay. Sekarang gue lagi ditelepon sama salah satu fighter One Pride yang berapa hari lalu bikin konten rame-rame ya ala-ala Avengers ini ya. Sekarang gue lagi sama Bro Andika Mamesa. Apa kabar M? Woi, halo semuanya, halo pendengar Buff Kang Guru semuanya. Luar biasa. Sebelum gue mau nanya sama lu tentang opini topik hari ini, itu kira-kira konten yang lu sama Theo itu kapan rilis ya? Kayaknya nih Sabtu depan ya. Jadi katanya si Theo sih kayaknya sekitar tanggal 25 ya, 25 Juli ya. Oke, tanggal 25 Juli ya. Oke, jadi itu ditunggu-tunggu ya buat para pendengar dan juga
para subscribers Buffmate sekalian juga ada konten M sama Theo sama Rudy sama Wardi sama Panji ya, sama ini ya yang punya akun Grappler receh ya. Iya benar, sama Mustadi Aneta. Sama Wasit Mustadi Aneta. Oke, jadi itu harus ditunggu ya. Nah dari beberapa fighter semua ini nih, dari bikin video Cynthia ini ada banyak banget nih tiba-tiba muncul A B C D E klarifikasi dari fighter terkenal dan ternama, dan juga banyak yang ngeluarin meme juga. Kalau dari lo sendiri nih, dari opini lu sendiri di luar video yang lu bakal keluar di Theo, dari lu sendiri 100% honest opinion apa sih? Kalau gue pribadi sih sebenarnya gue cerita backgroundnya dulu ya. Gue sebenarnya sama Cynthia sebelumnya kan, Cynthia nggak apa-apa disebutin ini kan namanya kan? Nggak apa-apa, santai. Emang gue nggak ada selek atau ada gimana sama dia sih, nggak ada sama sekali, makanya gue nyebut nama aja. Santai bro. Jadi, itu gue sebenarnya justru malah pas gue pertama tahu Cynthia itu kan dia viral mendunia kan, di kalangan olahraga combat sport atau bela diri tuh. Instagram, gue follow banyak Instagram luar negeri pun banyak yang repost fotonya dia lagi nendang tabung gas. Oke. Ya kan, tabung LPG itu kan. Nah itu kayak viral, terus habis itu dia nendang tembok terus retak kayak begitu-begitu. Gue malah justru pas pertama kali lihat video-video Cynthia sih jatuhnya lebih kagum sih, karena kan gue sendiri kan gimana ya, gue sendiri kan praktisi bela diri juga, atlet juga, jadi kayak gue ngeliatnya gue kagum sama bela diri di luar mixed martial arts juga, jadi kayak gue suka ngelihatnya kayak gitu. Jadi gue awalnya sampai sekarang, bahkan mungkin sampai sekarang masih ngeliat si Mbak Cynthia ini masih lebih ke arah kagum juga sih. Iya, ya fair aja lah ya. Jadi kayak cuman gue kan karena gue nggak mendalami silat, jadi gue mungkin nganggep silat ya mungkin begitu, seperti itu apa yang mereka lakukan. Kayak misalnya nendang tabung LPG, gue telan mentah-mentah aja itu bisa atau enggak gitu loh. Jadi karena gue sendiri kan nggak mempelajari latihan seperti itu gitu, gue nggak ngelakuin untuk latihan untuk bertanding MMA, kayaknya nggak terlalu perlu juga sih kemampuan nendang tabung gas gitu. Maksudnya berarti kayak gitu. Jadi dari awal lu kira itu kayak emang suatu metode di dunia situ gitu kali ya? Iya, jadi gue berpikirnya ya sudah begitu, mau bener atau enggak, gue cuma nganggap itu keren. Kayak gue suka nonton sulap gitu ya, gue penggemar sulap, kayak maksudnya gue nonton limbat gitu, gue udah nggak berpikir kayak itu bener apa enggak, gue nganggap itu keren aja gitu. Sama kayak gue nonton WWE gitu, nonton pro wrestling gitu, gue udah nggak berpikir itu keren apa enggak, gue nganggap itu gue nggak berpikir itu betul atau enggak, real atau enggak, tapi gue berpikir itu keren aja gitu. Kayak lu nonton The Boys gitu juga sama aja ya. Iya, kayak lu nonton Marvel gitu, karena lu nonton film-film superhero gitu kan, lu nggak berpikir itu real aja. Kalau lu berpikir real, males banget lu nontonnya. Asli, tapi kan yang diisuin akhir-akhir ini kan kayak yang ditanyakan kredibilitas dan mungkin pemasarannya si Mbak Cynthia ini kesannya itu real gitu loh, yang dipermasalahan mungkin itu kali sama banyak atlet-atlet MMA. Iya betul. Cuman kan maksud gue kayak misalnya si pesulap limbat gitu, ya itu kan orang harus berpikir itu real untuk menarik kan. Kalau kita nonton WWE pro wrestling kan juga otomatis kita harus berpikir itu real supaya itu jadi seru nontonnya gitu kan. Gue berpikirnya lebih ke sana sih, lebih ke entertainment gitu. Iya. Iya. Kita juga semua mikir di Buff Kangaroo juga, maksudnya walaupun kita mempertanyakan credibility-nya, itu pun juga ujung-ujungnya itu ya entertainment gitu, menang di dia juga untuk mendapat massa untuk untuk kontennya dia gitu loh. Jadi bener. Ya. Nah dari lu kemarin bahas sama gue bilang Avengers-nya MMA itu, menurut lo sendiri, menurut lo itu udah mulai berlebihan gak sih? Apakah orang katakanlah si ABC ini udah mulai ngata-ngatain, udah secara ngatain emang karena kesel gitu, itu emang justifikasi atau emang sekarang udah ajang untuk pencarian uang aja kalau dari lu sendiri? Nah
kalau gue pribadi kan justru otomatis gue ngelihat juga gue gini ya sebelumnya, jadi karena justru kasus ini kemarin sempat ribut besar gitu, gue saking ngeributnya gue jadi males ngikutin kasus ini. Awalnya tuh seperti itu justru. Kayak gue agak males nih ngikutinnya, soalnya kok kayaknya ini di dunia martial arts nih kayaknya jadi rusuh gitu lah, maksudnya kayak gitu. Nah terus habis itu justru gue tertarik banget pas si Theo ngajakin gue ikut buat YouTube-nya. Di situ kayak lumayan ngebuka mata gue dari apa yang gimana ya, dari kenapa dari sisi industri mixed martial arts ini kayak gak suka sama apa yang dilakuin sama si Mbak Cynthia sama pelatihnya juga kayak gitu. Ternyata sih kalau kayak kemarin tuh ternyata si Mbak Cynthia tuh kayak sempet nyinggung MMA gitu lah ya. Cuman videonya udah dihapus kayak gitu. Nah maksudnya gini sih, kalau dari gue, menurut gue harus ditemuin, at least tuh ditemuin lah jalan tengahnya gitu. Maksudnya kayak kalau jadi saat ini kan kayak dari industri MMA sendiri, kayak dari komunitas MMA itu kayak nggak suka banget sama Mbak Cynthia gitu. Tapi maksudnya tujuan akhirnya tuh apa gitu? Maksudnya apakah si Mbak Cynthia ini harus membuat video klarifikasi bahwa mereka itu pembohong atau minta maaf ke MMA ataukah bagaimana gitu? Jadi harus ditemuin juga gitu loh, kayak tujuannya apa sih buat kita berantem nih apa gitu? Apakah cuma saling benci satu sama lain? Apakah kita mau cari jalan tengah gitu? Mantap. Jadi dari komunitas juga harus kasih kejelasan gitu. Ini tujuan kita untuk ngata-ngatain si Mbak Cynthia tuh apa gitu? Apakah juga cuma sekedar mengedukasi masyarakat bahwa ini bohong gitu? Terus ya maksudnya harus ditimbang dengan lebih baik, diluruskan lah ya. Betul. Karena ini udah kayak menyebar kebencian ya, maksudnya kayak gimana ya, saling benci gitulah maksudnya. Dan dari Mbak Cynthia-nya sendiri pun nggak ada gimana ya, belum ada kayak itikat baik gitu, ataukah dia muncul ataukah menjelaskan gitu, juga belum ada dari sisi Mbak Cynthia-nya. Oke, sip. Gitu. Thank you banget itu kayaknya udah suatu klarifikasi yang sangat jelas lah buat para pendengar Buff Meets ya. Jadi thank you banget buat waktunya. Tolong di follow Instagramnya Andika Mamesa, dan juga tolong update juga untuk konten dia bareng sama Theo. Thank you banget sebelumnya. Thank you bro. Sip, ntar kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, see you. Mantap. Oke, jadi itu tadi konklusi dari perbincangan kita dengan salah satu saksi mata, Cynthia Candanaya, dan juga bersama atlet One Pride Andika Mamesa, yang kebetulan juga konklusinya adalah sama seperti video-video kita sebelumnya yang kita ngebahas juga sama si Mbak Cynthia ini, kalau emang mesti ada sesuatu justifikasi lah bahwa ini tuh dia tuh menuju ke entertainment gitu loh, bukan ini menganggap ini sebagai bela diri beneran. Dan kalau emang mau cari sensasi ya menurut gua sendiri itu ya menuju ke dunia entertainment, jangan mengaku-ngaku diri Anda sebagai sebuah bela diri yang gua nggak mau bilang kredibel, tapi mungkin harus dipertanyakan oleh banyak orang, dan betul dipertanyakan oleh banyak orang di dunia kalangan combat sports dan lain-lain. Gak cuma combat sports, udah mulai banyak DM dan juga bukti-bukti yang membenarkan pertanyaan kita kepada Mbak Cynthia. Mbak Cynthia sebenarnya orang yang baik. Dari konklusi telepon kita banyak yang kagum juga, tapi harus ada sebuah justifikasi, klarifikasi yang benar-benar solid bahwa tujuannya apa dan ibaratnya tujuannya dan makna dia mengeluarkan konten-konten ini seperti apa. Jadi itu aja yang mau kita sebarkan kepada kalian untuk mengedukasi kalian, dan juga mungkin juga ini jika menghibur kalian juga kali ya. Jadi tolong follow, like, subscribe, komen. Kalau mau komen baik, banyak yang komen baik di video sebelumnya. Gue salut dan respect kepada kalian. Yang komen nggak bener dan ngata-ngatain kita atau segala macam, silahkan komen lagi. Karena jujur lumayan lagi sih mendapatkan hate comments. Salam, terima kasih, adios amigo.